Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viken Ayulia Citaflaka dengan NIM 2101060008. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang larutan non-elektrolit, jenis-jenis larutan dan komposisi larutan. Baik, jadi di sini ada 3 poin yang harus kita bahas. Yang pertama, definisi larutan non-elektrolit, yang kedua jenis-jenis larutan, dan yang ketiga komposisi larutan. Untuk poin pertama, definisi larutan non-elektrolit. Di sini ada pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan itu disebut terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut sebagai pelarut atau solvent. Jadi zat yang jumlahnya sedikit itu disebut sebagai zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya banyak itu disebut sebagai pelarut. Contoh larutan itu seperti larutan gula. Gula itu berperan sebagai zat terlarut, sedangkan air itu berperan sebagai pelarut. Kemudian untuk larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik karena tidak memiliki bentuk ionik dalam larutannya. Jadi contoh larutan non-elektrolit atau larutan yang tidak mengantarkan listrik itu seperti larutan gula, larutan alkohol, dan larutan sukrosa. Untuk poin kedua yaitu jenis-jenis larutan. Yang pertama, larutan ideal dan larutan non-ideal. Jadi di sini larutan ideal adalah larutan dengan gaya antaraksi pelarut-pelarut dan terlarut-terlarut tidak berbeda dengan antaraksi pelarut-pelarut. Larutan ideal dengan zat terlarut ionik didefinisikan sebagai larutan yang ion-ionnya dalam larutan bergerak bebas satu sama lain dan baku tarik hanya terjadi dengan molekul pelarut. Untuk larutan non-ideal adalah larutan yang memperhitungkan semua interaksi antar partikel yang terdapat dalam larutan. Larutan non-ideal, gaya antar atom-atom, ion-ion atau molekul-molekul harus dipertimbangkan pada perhitungan. Yang kedua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu mengantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Secara eksperimen, larutan elektrolit dapat diketahui dari sifatnya. Misalnya dapat mengantarkan arus listrik. Di sini zat-zat yang tergolong elektrolit yaitu ada asam, basa, dan garam. Jadi, zat-zat yang di dalam air membentuk ion-ion itu dinamakan sebagai zat elektrolit, sedangkan larutan yang dibentuknya dinamakan larutan elektrolit. Kemudian untuk larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak memiliki bentuk ionik dalam larutannya. Jadi contoh larutan non-elektrolit atau larutan yang tidak menghantarkan listrik itu seperti larutan gula, larutan alkohol, dan sedangkan zat elektrolit yang hanya terurai sebagian membentuk ion-ionnya di dalam air dinamakan elektrolit lemah. Asam dan basa yang merupakan elektrolit kuat disebut asam kuat dan basa kuat, sedangkan asam dan basa yang hanya terionisasi sebagian di dalam air itu dinamakan basa lemah dan asam lemah. Untuk yang ketiga yaitu larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan jenuh merupakan larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut kecuali ada proses pemanasan. Jadi dalam larutan, pelarut memiliki batas maksimal untuk melarutkan di suhu tertentu. Contohnya yaitu larutan garam jenuh. Pelarut atau yang digunakan yaitu air masih bisa melarutkan asalkan adanya proses pemanasan. Sedangkan larutan tak jenuh merupakan larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambahkan zat terlarut tanpa melalui pemanasan. Larutan tak jenuh mengandung zat terlarut dengan konsentrasi lebih kecil daripada larutan jenuh. Untuk larutan lewat jenuh merupakan larutan yang jumlah zat terlarutnya melebihi kemampuan larutnya. Larutan lewat jenuh menunjukkan keadaan yang tidak stabil sebab larutan mengandung zat terlarut yang jumlahnya melebihi konsentrasi keseimbangannya. Proses pelarutan. Untuk proses pelarutan ada 3 poin,
Yang pertama, pelarutan cair-cair. Pelarutan cair-cair ini mempunyai makna bahwa saat cair-cair yang mempunyai struktur serupa akan saling melarutkan satu sama lain dalam segala perbandingan, sebab molekul-molekul zat cair yang dicampurkan mempunyai gaya tarik antar molekul sama atau hampir sama dalam jenis maupun kekuatan ikatannya. Yang kedua yaitu pelarutan padat cair. Zat padat umumnya mempunyai kelarutan terbatas dalam pelarut cair. Perbedaan gaya tarik antar molekuler menyebabkan zat padat mempunyai kelarutan terbatas di dalam suatu pelarut. Zat padat nonpolar atau sedikit polar memiliki kelarutan tinggi dalam zat cair yang memiliki kepolaran rendah, tetapi kelarutannya rendah dalam pelarut polar. Untuk yang ketiga yaitu pelarutan gas cair. Terdapat dua prinsip utama berkaitan dengan kelarutan gas dalam cairan. Yang pertama, makin tinggi titik cair suatu gas, gaya tarik antar molekul makin mendekati sifat cairan. Dengan demikian, gas dengan titik cair lebih tinggi memiliki kelarutan lebih besar. Kedua, pelarut yang paling baik untuk satu gas adalah pelarut yang mempunyai gaya tarik antar molekul mirip dengan yang dimiliki oleh gas. Oke, kita akan masuk pada poin terakhir yaitu komposisi larutan. Komposisi larutan adalah perbandingan zat-zat di dalam campuran. Di sini terdapat 4 cara dalam menyatakan komposisi larutan. Yang pertama yaitu fraksi mol. Fraksi mol atau X atau biasa dilambangkan dengan X. Fraksi mol komponen I dalam larutan didefinisikan sebagai Xi sama dengan Ni per N. Ni merupakan jumlah mol komponen, I dan N menyatakan jumlah mol semua komponen dalam larutan. Fraksi mol tidak mempunyai satuan. Yang kedua yaitu kemolaran. Konsentrasi komponen I dalam larutan Ci didefinisikan sebagai Ci sama dengan Ni per V, dengan V merupakan volume larutan. Dalam satuan SI, konsentrasi mempunyai satuan mol per M pangkat 3. Berdasarkan konvensi, konsentrasi bisa juga dinyatakan dengan menggunakan tarida kurung persegi. Istilah kemolaran M yakni jumlah mol terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi, kemolaran secara khusus merupakan konsentrasi molar dengan satuan mol per liter atau per desimeter pangkat 3. Untuk yang ketiga yaitu kemolalan. Kemolalan Mi didefinisikan sebagai jumlah I dalam sejumlah massa pelarut. Jika suatu larutan mengandung Nb mol terlarut B dan Na mol pelarut A, maka massa pelarut Wa sama dengan NaMa dengan Ma menyatakan massa molar pelarut, atau bukan massa molekul relatif atau MR-nya. Massa molekul relatif tidak mempunyai satuan massa per mol. Satuan untuk Ma biasanya gram per mol atau kilogram per mol. Kemolalan terlarut B dinyatakan dengan Mb sama dengan Na per Wa sama dengan Nb per Na Ma. Untuk yang keempat, persen massa. Persen massa suatu terlarut B dalam larutan didefinisikan dengan persen massa B sama dengan Wb per W kali 100%. Dengan Wb massa terlarut B dan W massa total larutan, persen massa sama dengan massa terlarut per massa larutan kali 100% sama dengan massa terlarut per massa atau terlarut tambah pelarut kali 100%. Fraksi massa B dinyatakan dengan Wb per W. Sekian video penjelasan tentang larutan non-elektrolit. Terima kasih.